Selamat sore semua, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di mana? Orang kita di sini baru mulai ya. Baru mulai udah sampai ketemu lagi. Maklum. Sore, udah sore. Karena apa yang dilihat pemirsa hari ini saat ini itu belum tentu adalah kejadian sebenarnya. Jadi ya, udahlah, pokoknya kita udah di sini sekarang. Di Selasa Berbagi jam 5.15 waktu Indonesia Barat, dan kita lagi ada di acara di Facebook Live kamu semua. Dan kalau kamu lagi nongkrongin saat ini, jangan lupa untuk berbagi hidup untuk orang-orang di sekitar kamu, orang dekat kamu, dan juga orang-orang yang saat ini mungkin lagi butuh pertolongan, tapi mereka juga menantikan uluran tangan kamu. Oh, Oke, terus lanjut. Ya, cara kami sendiri berbagi untuk kami peduli sama orang lain adalah dengan memakai face shield. Nah, ini kan, karena kami peduli, jangan sampai kami menularkan apa ya? Menularkan sesuatu yang tidak harus ditularkan. Iya, virus yang tidak Virus itu yang kacang kecil itu ya? Itu pilus, Mas. Oh, sorry ya, maaf. Enaknya pakai mie instan tuh biasanya. Yang siang. Gak usah digali ya. Oh iya, bisa juga. Dan hari ini ada Raguel Lewi, Krisna Pawiro. Iya, Chris yang dulunya Peter, lalu juga ada Randy, lama nyebutnya. Randy Chandra Dinata. Wendy. Dan hari ini kita ada satu tamu yang spesial, Pastor Ferry Felani. Oh, ini adalah pastor yang paling keramat. Kenapa? Tinggal di Keramat Jati. Iya. Ya udahlah ya, itu hanya untuk kalangan tertentu aja yang tahu ya. Buat Anda seperti tinggal di Jakarta mungkin tahu lah yang dimaksud oleh Peter Chris ini ya. Oke, tapi yang pasti juga kita mengundang kamu semua untuk kamu terlibat di dalam kegerakan yang disebut Selasa Berbagi ini, untuk kita bersama-sama dengan Pijar TV menjadi bagian dari Pijar TV untuk mendukung apa yang dilakukan, yaitu menyiarkan kabar baik sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Dan seperti hari ini, acara ini bisa terjadi karena ada support dari teman-teman semua yang menjadi bagian dari Pijar TV, menjadi donatur ya. Asik. Nah, caranya gampang banget, tinggal menjadi donasi, tinggal kirim aja donasi kamu ke BCA 5055182121 5055182121 That's nice. atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Itu dia. Alright. Oke, dan hari ini seperti biasa karena kita selalu ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari para pemirsa Pijar TV. Dan hari ini kita mau membahas tentang apakah itu kekhawatiran atau itu hanyalah sekedar apakah itu sebuah paranoid atau hanyalah sebuah kekhawatiran biasa? Sama aja dibolak-balik itu. Iya ya, sama aja ya. Paranoid atau khawatir atau paranoid? Sama aja ya, bener juga ya. Bisa gini. Tapi apakah gue ngomong gitu karena gue sendiri paranoid? Bisa jadi. Jadi Bisa bedanya gitu kekhawatiran ya. paranoid itu apa sebenarnya? Itu yang akan dibahas. Oke, buat kamu semua yang nonton Facebook hari ini, silakan bisa tulis komen ataupun yang ya setelah berhari-hari akhirnya nonton di YouTube juga, kita muncul di YouTube gitu kan. Boleh tulis di komen juga, silahkan. Pokoknya bebas, monggo silahkan. Jadi YouTubers kita yang jadi YouTuber sebenarnya. Silahkan di komen, silahkan. Makanya langsung aja saya tanya sama Pastor L aja ya, Raguel Lewi ya. Ada yang butuh ditanya? Ada yang bisa saya banting? Karena Raguel Lewi itu dia lagi seneng ngegas tapi sayang. Jadi kalau ngomongin gas tapi sayang, selalu ada rasa sayang di balik kekhawatiran lepas mungkin dari pasangannya, bisa aja kan? Bisa. Ya. Kak, aku sebenarnya masih sayang Kak, tapi aku pengen lepasin dia, apakah itu khawatir aku atau enggak gitu. Bodoh amat. Ya, tapi yang gue pelajarin adalah dua hal ya, bahwa ada begitu banyak orang sampai sekarang mereka banyak khawatir, tapi kita perlu ngerti bahwa khawatir itu sebenarnya biasa, tetapi asal jangan sampai kita dikontrol dengan kekhawatiran. Karena sekilas kalau misalnya ada sesuatu yang kita nggak tahu, tiba-tiba kita menghadapi itu, namanya kekhawatiran sedikit pasti ada. Cuma respons kita dengan kekhawatiran itu seperti apa? Saya percaya bahwa jalan sama Tuhan itu bukannya nggak pernah sepenuhnya khawatir, tetapi tidak membiarkan kekhawatiran menguasai sehingga kita tetap bisa jalan, dan kita tetap bisa melakukan hal yang baik sehingga pada akhirnya ya kekhawatiran itu nggak menguasai. Nah, soalnya gini, banyak orang juga sering salah membedakan, begitu udah baru khawatir dikit langsung gue anxiety langsung panik nih. Tahu kan, siang makan nasi, kalau malam anxiety gitu kan. Nah, gimana? Itu bukan minum anxiety. Gimana? Oh, makan nasi malam minum susu. Oke. Iya. Ada begitu Dia banyak sadar orang. diri ya, dia yang ngomong dia juga betul sendiri, luar biasa sekali. Iya. Nah, tapi masalah itu yang terjadi sama banyak orang, mereka mendiagnosa diri mereka anxiety, padahal mereka mungkin cuma khawatir biasa, cuma kebetulan khawatirnya agak sedikit berlebihan dari porsinya. So, jadi
kita bilang jelas jangan khawatir. Dia bicara tentang kekhawatiran yang bisa kita kontrol karena sebenarnya perasaan kita bisa kita kontrol. Jadi tentu nggak khawatir bukan berarti kita nggak melakukan sesuatu. Tentu bukan berarti kita nggak waspada, tapi kita harus membedakan antara waspada dan was-was. Itu dua hal yang sangat berbeda. Waspada berbicara soal apa yang kita lakukan, bagaimana kita menyikapi sebuah fenomena. Tapi was-was itu ada di dalam hati, yang kayak khawatir, deg-degan, aduh gimana nih dan sebagainya. Karena banyak loh, gara-gara kan yang COVID ini ya, ini banyak orang mulai mikirin soal bener. akhir zaman. Aduh, kapan nih minta lagi Yesus datang nih? Ini sudah dinubuatkan ini baru akan kejadian. Baru akan kejadian, muke lu baru akan kejadian. Terus ngamuk dia emosi loh. Baru mulai udah emosi begini bawaannya. Ngegas. Masalahnya mereka jadi saking mereka sok-sok was-was, mereka jadi nggak waspada. Padahal kita bilang berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu kalau misalnya teman-teman cek di teksnya yang saya temuin, berjaga-jaga itu ada tindakan aktif ya. Jadi kita lakukan sesuatu, berjaga-jaga kalau misalnya kita bilang berjaga-jaga kalau misalnya Tuhan mau datang. Kalau misalnya berjaga-jaga kalau Tuhan kita mau datang, artinya adalah kita siapin kek ruangan kita, kita beberes kek, jangan nonton TV terus. Yang misalnya abis pembantu abis party gitu diberesin gitu minimal. Pembantu abis party. Minimal diberesin, dirapiin. Party semua. Keluar. Disemprot-semprot, diwangi-wangiin, itu waspada. Tapi kalau was-was itu khawatir, deg-degan, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan satu yang gue pelajarin, kekhawatiran tuh sangat melumpuhkan. Jadi jangan sampai kita sampai masuk zona yang khawatir to the point kita was-was dan melumpuhkan kita dan nggak bisa berbuat apa-apa. Itu dari saya sih, Ini dari saya. Randy dulu sebelum nanti Pastor Ferry Velani nanti mau tambahin sesuatu pastinya. Banyak. Apa sih sebenarnya beda dari paranoid sama ketakutan itu? Apakah ada beda atau gimana menurut tulisannya beda? Selain tulisannya. Oke, maaf. Ya, jadi mungkin kalau khawatir sebenarnya itu sesuatu yang manusiawi ya, sesuatu yang ada dalam diri kita. Ketika kita menghadapi sesuatu yang di hadapan kita, lalu kita mulai memprediksi, wah kemungkinan nih bisa A, nih bisa B, nih bisa C gitu. Dan akhirnya menyebabkan itu membuat kita takut yang berlebihan. Dan itu bisa disebut sebagai paranoid gitu. Paranoid itu adalah ketakutan yang berlebihan. Ketakutan yang berlebihan dan kalau dipikir lebih jauh tidak berdasar, tidak beralasan gitu loh. Ya bahkan ada satu survei yang mengatakan 85% dari ketakutan kita itu belum pasti terjadi gitu. Tapi seakan-akan kita buat wah ini pasti begini nih, ini pasti begitu nih. Ya kan kita masuk ke misalkan ya di tengah pandemi ini kita masuk ke satu tempat yang mungkin keramaian, tapi kita udah berjaga-jaga, kita udah waspada tadi, udah pakai face shield, udah jaga jarak, udah cuci tangan. Tapi sore-sore tiba-tiba kok gue kayak agak-agak meriang ya. Nah, kan aduh. Meriang itu dari kata riang. Jadi meriang itu adalah meriang itu, riang itu kan gembira. Iya. Itu tidak. Berarti meriang itu tidak gembira. Iya, betul. Memang kalau orang benar tuh nggak gembira bawaannya. Makanya meriang dia. Ini kemana sih? Nah, jadi akhirnya paranoid itu muncul. Waduh, kayaknya gue kena. Kayaknya gue terpapar. Gak ada fakta yang membuktikan bahwa lu sebenarnya sudah kena yang lebih bahaya. Iya. Tapi lu sudah mulai timbul rasa takut itu. Betul. Bahwa lu kena penyakit yang bahaya itu. Nah, padahal itu belum tentu terjadi gitu. Dan Mahatma Gandhi pernah berkata bahwa tidak ada yang lebih menyita waktu, wasted, membuang-buang waktu kita selain daripada worry atau kekhawatiran. Dan seorang yang katanya bertuhan adalah sangat memalukan kalau dia masih khawatir. Nah, sedangkan kita semua orang percaya di sini kan? Ya, ada amin kru semua? Ya, amin. Amin lagi nggak masuk Pak hari ini Pak. Cuti hamil. Ada lagunya tuh. Apa amin membolos kata Bu Guru, amin nggak bolos. Aduh, itu zaman kapan? Aduh nggak tahu. Kok hari ini agak sekali. Gue jadi khawatir nih. Gue jadi khawatir nih acara ini akan berlangsung satu jam atau enggak? Gitu loh. Jadi dari Mahatma Gandhi pun kita bisa belajar bahwa sebagai orang-orang percaya mungkin kekhawatiran bisa muncul dan itu manusiawi, tapi bagaimana dengan kesadaran kita bahwa kita adalah manusia yang bertuhan, itu membuat kita mampu untuk mengovercome kekhawatiran itu, tidak dikuasai oleh kekhawatiran itu. Tapi gimana kita bisa menaklukkan rasa khawatir itu ketika muncul dalam kehidupan kita? Ya. Oke, Pastor Ferry Velani mungkin punya pendapat lain mungkin. Gimana? Ada yang memikirkan gini bahwa yang namanya kekhawatiran, orang tuh khawatir tuh bisa dikategorikan dosa karena katanya kalau khawatir tuh berarti nggak mengandalkan Tuhan. Makanya rasa khawatir harusnya lu mengandalkan Tuhan supaya lu nggak merasa bahwa
lu sebagai orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Menurut Pastor Ferry sendiri, ada orang berpendapat seperti kayak gini gimana? Oke, soal masalah khawatir ada dosa atau tidak karena mengandalkan Tuhan atau tidak itu ya. Iya. Basically gue tuh setuju sama tadi yang El sudah sempat mention dan juga Bro Randy udah mention bahwasanya kekhawatiran itu adalah hal yang wajar dan manusiawi. Itu dia kata yang dipakai ya. Maksudnya wajar dan manusiawi itu belum tentu benar ya nggak sih? Tapi wajar gitu karena semua orang bisa khawatir. Anak kecil bisa khawatir, orang kaya bisa khawatir, apalagi orang susah gitu ya. Semua bisa khawatir ya nggak sih? Orang pemimpin bisa khawatir, bawahan bisa khawatir. Sesuatu yang alami, sesuatu yang wajar gitu. Kenapa wajar? Yang pertama adalah begini, kalau gue pelajarin dari firman Tuhan nih di Matius pasal yang ke-6 ya nggak sih? Kan tuh hal kekhawatiran gitu ya. Dibahas tuh Tuhan Yesus ngajar selama ayat 25 sampai ayat 34. Nah di atasnya, di perikop sebelumnya itu ada pembahasan soal hal mengumpulkan harta. Kan harta itu kan satu yang bernilai ya nggak sih? Jadi kenapa ayat itu, perikop itu mendahului tentang kekhawatiran? Karena ternyata gini, kita cenderung khawatir untuk hal-hal yang bernilai buat kita. Kalau hal itu nggak bernilai buat kita nggak khawatir. Misalnya gini, orang tua kita operasi, kita khawatir nggak hasilnya gitu ya? Karena itu orang tua kita sayang, kita pasti khawatir ya nggak sih? Atau sesuatu deh, kita kan khawatir untuk hal yang bernilai, mobil kita atau anak kita gitu ya. Anak gue naik kelas nggak ya? Anak gue pergaulannya gimana ya? Karena itu bernilai, itu kita khawatir. Tapi kalau itu anak orang kita mungkin nggak terlalu khawatir ya nggak sih? Jadi yang pertama itu, kita cenderung khawatir untuk hal yang bernilai buat kita. Yang kedua, kita khawatir karena kita mengantisipasi, memprediksi dengan panca indera kita, dengan pikiran kita, kemungkinan akan adanya bahaya atau sesuatu yang merugikan di masa depan. Nah, sampai situ sih kekhawatiran wajar. Nah, setelah kita tahu ada kekhawatiran, kita buat apa ya nggak sih? Di situ kan kita harus punya persiapan kah? Perlu berubah kah? Gitu. Jadi kalau itu tidak dilakukan gitu ya, itulah yang akan bisa mengirim kita pada dosa karena akhirnya kita akan dikuasai kekhawatiran. Nah, aku pernah satu kali coba ngecek bahasa asli gitu ya, bahasa Yunani di Alkitab tentang kekhawatiran. Di Matius 6 ini hanya untuk khawatir aja sampai cek bahasa asli. Karena ada Mas Kris gua tuh. Iya benar. Sampai begadang sampai begadang untuk mempersiapkan ini aja sampai begadang luar biasa. Itu kalau dicek boleh dicek banget itu di internet atau di apps gitu ya. Kata kekhawatiran atau khawatir itu kata Yunaninya itu merimnao. Merimnao itu trouble with cares. Maksudnya gimana? Jadi sesuatu tuh apa ya? Dia merasa resah, gelisah, terganggu karena peduli sebenarnya ya nggak sih? Karena cares gitu sebenarnya. Atau ada terjemahan lain bilang pikiran yang mengganggu. Nah kata merimnao itu ada turunannya lagi gitu, kata merizo. Merizo itu artinya gini, to separate, to divide. Jadi kalau pertama kita care karena sesuatu terganggu kan, karena kita khawatir. Tapi kalau dibiarkan, dia akan membawa satu titik di mana kita akan mengalami merizo itu, to separate, to divide. Artinya kita bisa terpisahkan oleh damai sejahteranya Tuhan, terpisah oleh berkat Tuhan, hubungan-hubungan jadi rusak karena kita mengizinkan kekhawatiran mengendalikan hidup kita. Jadi dosanya tuh di situ ya nggak sih? Karena kita nggak overcome, kita nggak mengatasi dengan respon yang benar, dengan bergantung sama Tuhan dan sebagainya. Akhirnya membawa kita pada sebuah sikap kehidupan, iman yang salah gitu ya, dan perilaku-perilaku yang tentunya bisa bertentangan dengan firman Tuhan. Kira-kira gitu Om Jo. Sadis banget. Sadis ya. Nanya cuma sebentar loh, padahal panjang banget ininya. Kan narasumber. Iya narasumber. Iya benar. Kalau nggak ada gunanya kita nggak diundang lagi. Ngapain juga ya kalau kita nggak panjang-panjang ya. Oke, terima kasih pemirsa, kita sudah sampai pada belum. Sampai jumpa. Tapi emang jadi gini, kalau bersimpulan sementara kesimpulannya adalah gini, khawatir itu adalah manusiawi karena setiap manusia juga pasti punya masalah yang membuat dia jadi khawatir karena ada sesuatu yang dianggap penting sama dia. Terancam keberadaannya sehingga dia khawatir. Tapi kalau misalkan sampai akhirnya dia biarkan itu menguasai dirinya, itu yang akhirnya membuat kita jadi tidak mengenalkan Tuhan dan itu yang disebut mungkin bisa disebut dosa itu sendiri mungkin. Iya. Betul ya. Sikap hati kita jadi salah kan gitu ya. Oke. Om Peter Chris ada ini nggak? Ada pandangan lain nggak tentang antara kekhawatiran sama paranoid ini sendiri? Hah? Gue jadi khawatir nih. Iya. Jadi paranoid ya. Udah mulai khawatir dari bukan dia emang. Jadi gini, kamera. Jadi gini. Ya, mikir. Ini lo ganggu kadang. Itu dalam perjalanan menjadi sebuah kekhawatiran. Asal mulanya dari kita memperhatikan concern, kita perhatian pada sesuatu yang tertentu tadi kan, sesuatu yang penting gitu kan. Nggak masalah dan sangat-sangat wajar kalau kita memperhatikan
sekitar kita, memperhatikan diri kita. Maka dikatakan kan perhatikanlah bagaimana cara kamu hidup kan gitu kan. Tidak masalah untuk memperhatikan itu, memperhatikan keuangan kita, memperhatikan kesehatan kita. Itu hal tidak masalah, tapi akan jadi masalah ketika kemudian perhatian menjadi berlebihan seperti tadi, yang pada akhirnya menjadi kekhawatiran, dan kekhawatiran akan menjadi paranoid. Jadi itu prosesnya sangat-sangat panjang, dan kita perlu lihat tanda-tandanya kapan perhatian kita menjadi berlebihan dan kemudian juga menjadi sebuah kekhawatiran yang nantinya akan menjadi sebuah paranoid tadi gitu kan. Pada saat ketika fokus kita hanya kepada diri kita saja, kekhawatiran, wah nanti gimana ya, gue gimana segala macam ya, waduh udah umur sekian nih, gimana ya Tuhan mau datang nggak segera kawin nggak gitu ya. Dia gitu loh, naruhnya Tuhan mau datang, gue belum kawinnya sama dia. Oh iya, nggak kan tadi ngomongin segera datang gitu kan. Oh iya betul. Berarti ada fokusnya ke diri sendiri gitu kan. Dan kemudian ketika yang kedua adalah kapan saat sebuah perhatian, concern yang timbul dalam diri kita menjadi sebuah kekhawatiran pada saat kita nggak melihat Tuhan, pada saat kita meninggalkan Tuhan atau tidak masukkan Tuhan dalam hitungan kita, tidak masukkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, udah kayaknya nggak ada Tuhan sama sekali, kita neglect Tuhan gitu kan. Pada akhirnya ya seperti nggak ada Tuhan gitu, itu yang terjadi. Sampai yang terakhir ketika kemudian ya udah kita tinggalkan semuanya, itu kita jadi benar-benar paranoid gitu kan. Yang hanya mengejar keuntungan diri sendiri tadi. Oke. Nah, gua nanya ke ini lagi, ke El lagi nih. Kan Tuhan bilang di apa namanya di 10 hukum Taurat bilang bahwa jangan ada Allah lain di hadapanku. Apakah artinya pada waktu kita mengandalkan apa yang kita anggap spesial itu dan kita khawatir bahwa apa yang kita anggap spesial itu hilang, dan itu seperti jadi kita memberhalakan apa yang kita anggap spesial itu, sehingga pada waktu itu hilang. Jadi ada kayak keterikatan atau keterkaitan kita sama sesuatu yang spesial itu, sehingga ketika keadaannya terancam, kita jadi khawatir. Khawatir itu gara-gara kita menghambakan apa yang kita anggap spesial itu, intinya itu. Bisa iya, bisa enggak. Banyak orang bisa sampai begitu, tapi ada juga yang nggak sampai segitunya. Ada yang mungkin khawatirnya sehat, dalam arti bahwa orang tuanya lagi sakit. Itu kan nggak bisa bilang juga kan menuhankan orang tuanya. Memang khawatir aja, pengen tahu keadaannya seperti apa. Tapi most of the time, seringkali saya nemuin itu terjadi. Karena misalnya di tabungannya berkurangnya banyak gara-gara mungkin pandemi dan sebagainya, sehingga membuat dia menjadi lebih khawatir dan deg-degan dia. Karena sebenarnya kalau boleh jujur misalnya, kenapa seseorang kalau misalnya duitnya atau cashnya habis bisa tiba-tiba khawatir? Simple, karena dia kehilangan sesuatu yang dia rasa bisa dia andalkan. Nah, kan yang jadi masalah di situnya kan. Apakah berarti punya duit itu salah? Ya tentu aja enggak maksudnya. Tapi kita perlu mengerti bahwa walaupun kita memakai uang, kita tahu bahwa uang tidak bisa sepenuhnya kita andalkan, karena ada hal-hal yang bahkan uang pun tidak bisa lakukan, dan dia tidak perlu untuk bisa melakukan hal itu. So, gunakannya di tempat dimana memang proper digunakan. Karena misalnya contoh untuk bayar listrik, bayar cicilan, karena yang saya tahu bayar cicilan kan nggak bisa pakai firman Tuhan ya, dalam nama Yesus, nggak bisa maksudnya gitu kan. Maksudnya. Jadi bagi saya abuse atau kegagalan seseorang untuk bisa mengelola apa yang mereka punya dan bisa menaruh apa yang mereka punya di tempat yang tepat, itu yang mengakibatkan kekhawatiran saat terlalu mengandalkan uang. Padahal kalau boleh jujur teman-teman, saya punya banyak teman-teman yang jelas rekening banknya jauh lebih tinggi dari saya, jauh lebih tajir daripada saya, asetnya lebih besar dari saya, tapi mbok khawatir juga. Walaupun khawatirnya sama hal yang berbeda ya. Dia mungkin khawatir sama keluarganya, sama apa. Pada akhirnya bagi saya sih saatnya kita menaruh segala barang-barang yang kita punya itu di tempat yang proper, dan Tuhan juga di tempat yang proper, yaitu dia satu-satunya yang benar-benar kita andalkan. So jadi mungkin teman-teman pertanyaan refleksi adalah cek dirimu, apakah kalau misalnya duitmu itu habis mendadak hilang sebentar, sekhawatir apakah kamu? Apakah khawatir sampai deg-degan beberapa hari, atau khawatir sampai nggak bisa melakukan apa-apa? Itu dua hal yang berbeda soalnya. Betul. Ada orang bisa sampai down, bisa ya down tuh biasa, maksudnya kalau misalnya habis main saham atau nabung atau ada masa tiba-tiba uangnya diambil, ditipu gitu, down mah biasa. Cuma maksudnya apakah itu bikin dia down terus karena dia kehilangan pengharapannya, atau dia down sebentar habis itu kayak harus bangkit lagi? Itu
sikap hatinya kayaknya berbeda sekali. So check your heart, seberapa kamu kalau misalnya ada barang yang kamu suka diambil dari kamu, cek hatimu apakah kamu downnya seperti apa. Apakah downnya itu bisa bikin kamu down sampai nggak bisa pulih gitu, kayak aku butiran debu yang kayak gitu-gitu, atau kamu bisa ya hilang ya udahlah. Nah itu di situ ketahuan bahwa barang itu Tuhan untukmu atau enggak. Ya, gitu. Jadi lebih ke sikap hati sebenarnya. Ya semua bisa dari sikap hati karena barang itu sebenarnya nggak ada yang salah. Semua barang netral, duit tuh netral. Apapun tabungan tuh netral, semua tuh netral. Bagus itu netral. Iya, apa? Bagus itu netral. Enggak, Eno. Iya, band itu maksudnya. Sorry. Tapi anyway, yang bikin barang-barang sering nggak netral itu ya kita. Patung, kalau ada patung kecil lucu gitu, apakah itu pasti berhala? Kagak juga, bisa aja itu cuma patung main-main doang. Tapi pada waktu kita sembah, kita kasih sembahan, bego juga sih maksudnya kan, yang kayak ya itu jadi berhala. Iya. The berhala terbesar itu bukan di barang, tapi berhala terbesar bagi saya kebodohan kita sih. Iya sih. Itu. Kalau Om Ferry sendiri ada pengalaman nggak sama jemaat tentang kekhawatiran sampai orang tuh jadi absen 2 kali. dari kekhawatiran itu jadi berlebihan banget gitu kekhawatirannya. Padahal dia adalah orang yang seharusnya tidak perlu terlalu khawatir seperti itu gitu loh. Banyak ya. Kalau sama jemaat, rata-rata konseling itu berhubungan sama kekhawatiran, apalagi di era pandemi ini ya. Waduh, itu khawatir soal finansial dan sebagainya. Tapi ini yang gue tuh pengen bahas Om Jo. Maksudnya gini, banyak orang Kristen tuh juga salah memahami firman Tuhan. Contoh tentang hal kekhawatiran tadi gitu ya, yang Matius pasal 6 tadi. Jadi orang-orang kan datang kan cari hamba Tuhan ke gereja, yuk kita berdoa nyembah Tuhan, nangis gitu Tuhan, aku khawatir gimana nih bayar cicilan, gimana nih bayar sekolah anak, bayar gimana nih penghasilan tuh dipotong-potong sampai udah hampir gajian dan sebagainya gitu kan. Terus mereka ngutip ayat firman Tuhan yang dibilang, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa di surga. Nyanyi ini ditumpangkan tangan, rebah, balik, dan balik lagi berikutnya khawatir lagi. Jadi aku dengan satu hal gini, kita tidak bisa mengalahkan kekhawatiran dengan kepasifan. Maksudnya gini, nah ayat tadi waktu dibilang bahwa waktu kamu khawatir, pandanglah burung-burung di langit ya, dibilang kan yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan Bapamu di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, kalau kita jauh melebihi burung-burung itu, kenapa? Karena kita bisa menabur, bisa menuai, dan bisa mengumpulkan dalam lumbung. Bukan berarti diem ajanya ya, karena kan nggak usah khawatir, nggak usah gitu, berarti gue diem aja, burung aja kasih makan, gue tapi diem aja. Artinya kan begitu kan? Artinya kan justru gini, kalau lu melebihi burung itu, menaburlah, menuailah, dan mengumpulkan dalam lumbung, termasuk yang di ayat 28 yang dibilang yang soal bunga bakung itu, bunga bakung yang tidak bekerja, tidak memintal, tapi didandani oleh Tuhan. Lu bisa bekerja, bisa memintal. Intinya kan begini, kalau kita sadar kita melebihi bunga bakung dan burung itu, berarti kita harus menabur. Menabur itu kan artinya bisa bekerja, bisa memberi, menabur gitu ya. Kalau kita menabur dan bekerja pasti menuai, artinya menghasilkan gitu kan, tidak punya gaji, dapat bayaran dari proyek-proyek kita, lalu mengumpulkan. Nah, kalau kita nggak nabung, kita nggak menyimpan, kita kan khawatir terus gitu ya, nggak kerja, nggak menghasilkan. Termasuk tadi kan bekerja dan memintal. Memintal itu buat aku tuh ngomongin soal kompetensi, punya kompetensi dan punya skill. Ada pandemi maupun tidak, dunia kita berubah dengan cepat banget, ya nggak sih? Betul. Kecepatannya katanya eksponensial gitu ya. Industri 4.0, disruption. Semua nama acara keluarin semua nama dia. Ibaratnya gini kan, semua berubah dengan sangat cepat. Ya, contohnya ya, kehadiran transportasi online menghantam transportasi konvensional gitu ya. Terus orang-orang yang tadi kalau punya toko harus nyewa tempat, sekarang bisa punya online shop gitu ya. Itu kan perubahan-perubahan yang cepat banget, yang ngagetin banget gitu. Dan bahkan waktu aku pelajarin tentang perubahan ke masa depan, akan ada banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh robot. Jadi bahasanya kan kayak gini, memanusiakan robot, memanusiakan mesin, memanusiakan internet, supaya internet dengan membaca algoritma kita dia bisa make decision seperti kita. Benar nggak sih? Jadi nanti orang-orang kalau cuma punya S1 doang, itu bakal khawatir berkompetisi gitu. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kalau dibilang mengandalkan Tuhan itu bukan berarti pasrah dan pasif, tapi artinya kerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu dengan sebaik mungkin. Dan supaya kita nggak bisa ngalahin kekhawatiran dan kepasifan. Kalau misalkan kita ini punya utang, datang sama Tuhan ke gereja, nangis, didoain, pulang nggak dicicil, ya lu akan khawatir lagi ya sih, pasti khawatir lagi. Percuma juga mending lu berhemat, atur uang, lu cicil sampai aktif, ada tindakan aktif yang dilakukan. Akan hilang ya nggak sih? Betul. Kalau kita hot papa punya anak-anak gitu ya. Hot papa. Anak kita bandel, anak orang nggak mau belajar segala macam. Kalau nggak dididik, kita akan khawatir terus.
Jadi kalau kita pasif, kita akan khawatir terus. Jadi kita harus berubah, kita harus do something, termasuk membangun kompetensi. Anak-anak muda Kristen nih harus punya kompetensi yang baik loh di masa depan. Yes. Kalau enggak, jangan salahin Tuhan kalau kamu nggak punya kerjaan. Kok Allah nggak berkati? Oh Allah nggak ngebuka jalan. Menurut kutipan satu orang yang aku dengar kemarin di satu tayangan, dia kalau nggak salah mengutip websitenya, kalau nggak salah ya, World Economic Forum, dia bilang bahwa di masa depan orang itu harus punya 15 skill dalam dirinya. Untuk apa? Untuk memperlengkapi diri dia supaya dia nggak usah khawatir lagi apa masa depan dia. Dan sebagainya. Jadi hard skill and soft skill gitu ya. Itu baru bisa bersaing di masa depan. Wow. Nah kalau kita males, ya udah lo kan khawatir terus. Tangannya lambat membuat lo kekurangan. Amsal bilang begitu kan, kalau lo malas ya atap lo runtuh dan sebagainya. Jadi kekhawatiran itu nggak bisa dikalahkan dengan pasif. Nah itu yang kita harus ajar di jemaat. Karena kadang-kadang mereka cuma halu, kepengen Tuhan selesaiin semuanya gini. Lu yang bikin utang, Tuhan yang suruh beresin. Lu yang hidup yang gak sehat, Tuhan suruh sembuhin. Ya lu juga punya peran lah, gitu kan? Iya betul. Ubah cara hidup lu yang gak sehat, bayar utang lu, bersikap baik sama online, kembangin kompetensi dan sebagainya. Jangan makan nasi, kurangin. Jalan berapa banyak? Jalan 10.000 langkah. Nah itu gitu kan? Gimana mau hidup sehat nggak pernah jalan 10.000 langkah atau jaga makanan sehat gitu kan? Rokok jalan terus, minum jalan terus gitu kan? Tapi kita pada waktu sakit klaim. Emangnya kan agen asuransi diklaim ya kan nggak perlu juga gitu kan masalahnya kalau kita sendiri nggak pernah aktif dalam menjaga kehidupan kita. Yes, betul. Nah bicara soal kekhawatiran ini juga banyak orang tadi maksudnya gini. Dia tahu, dia ngerti bahwa kekhawatiran itu nggak pernah nambah baik gitu dalam kehidupannya dia. Tapi justru begitu ada kekhawatiran tuh yang dilakukan adalah doa tengking-tengking gitu, rasa khawatir. Wah, roh ketakutan, roh kekhawatiran gitu ya. Gimana dari pakar Alkitab kita nih? Apaan? Om Chris bukan Peter. Mungkin punya ini nggak? Karena kadang-kadang gitu ya, ada orang sekarang nih fenomenanya kalau misalnya ada rasa khawatir langsung diambil doanya langsung dalam nama Yesus saya tolak kekhawatiran. Itu jadi sebenarnya apa yang dilakukan itu benar atau memang itu termasuk yang bisa membuat semuanya berubah, atmosfer semuanya berubah atau gimana sih? Kekhawatiran itu sebenarnya eksternal apa internal sih sebenarnya? Tadi ngomongin kalau jangan kekhawatiran kalau ada cicilan dibayar itu kan biar nggak khawatir itu kan. Kalau saya bilang sih ya jangan nyicil, makanya nggak khawatir. Aku nggak pernah nyicil aku, cash keras, COD. Ya kembali ke tadi itu. Dia menjawab dulu masalahnya. Bagus. Iya masalah dulu kan, makanya kan ngomongin itu kan, ya banyak nyicil itu kan, udah tahu nanti akan khawatir. Udah tahu nggak mampu, nggak usah maksain beli juga gitu ya. Salah itu kan. Untuk salah satu cara untuk menghilangkan kekhawatiran gara-gara pecicilan, ya jangan mencicil. Gila. Ya segala satu berhubungan dengan cicil kan berarti pencicilan gitu kan. Ditunggu di Instagram nih. Berarti harus bisa bedakan juga mana kebutuhan, mana keinginan. Iya. Ya akhirnya manage tentang kehidupan lagi kita juga. Betul. Sebenarnya. Nah kembali ke tadi ketika kembali ke permasalahan yang tadi yang ada ditulis di cue card-nya Bapak Jo. Yang segala sesuatu harus kemudian kembali kepada Tuhan, berdoa segala macam. Nah ini yang memberitakan kebenaran di dalam jemaat tidak utuh, tidak utuh. Jadi kan separuh-separuh gitu kan, separuh-separuh mengandalkan Tuhan, yes itu pasti. Tetapi kemudian juga Tuhan memberikan kita kaki tangan, bukan perusuh ya, kaki tangan bukan kaki dan tangan gitu kan, bukan handsman itu, kaki tangan itu bukan kaki dan tangan. Yang terlebih lagi Tuhan memberikan kita tadi ini yang membedakan kita dengan bunga bakung dan juga burung piyik tadi, burung pipit tadi itu kan ya, burung ngumprit tadi itu kan. Kita diberikan hikmat kan gitu kan. Kita diberikan hikmat kan, kita bisa membedakan mana yang harus kita cukupkan sekarang, mana yang bukan kebutuhan. Itu yang harusnya menjadi prioritas kita. Jemaat harus dibekali dengan hikmat gitu kan, untuk mengambil sebuah keputusan yang baik sehari-hari. Dan kurasa Alkitab tidak kurang panjang dan banyak untuk membekali kita dengan kebenaran itu yang membuat kita menjadi pribadi yang bijaksana. Ada begitu banyak hikmat yang kita bisa pelajari. Kalau kurang hikmat lu baca
Salomo, tuh tulisannya tiga-tiganya itu. Belum lagi kemudian kita lihat cara hidup para rasul, kita lihat cara hidup para murid, dan Yesus sendiri gitu kan, dan juga orang-orang yang di sekitarnya. Kita tahu bahwa mereka memprioritaskan mana yang penting dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu kan. Dan lebih juga tidak hanya diri mereka, orang lain juga menjadi prioritas mereka juga. Ini yang perlu kurasa gereja perlu mengajarkan, tidak hanya kembali kan kita selalu bilang tidak hanya berdasarkan pada perasaan-perasaan saja ketika mengajarkan, tetapi juga bagaimana mengolah semua yang udah Tuhan taruh dalam diri kita, termasuk ini pikiran, akal dan hikmat yang Tuhan udah taruh di kita, itu bagaimana cara mengolahnya sehingga semua kita diberikan sama waktu 24 jam, ya kan? Kita diberikan juga potensi dalam diri kita, tapi nggak semua orang tahu mengelola waktu 24 jam. Nggak semua orang kan, nggak semua orang juga tahu mengelola. Sama-sama diberikan duit sekian ratus juta misalnya, ada yang hilang dengan cepat, set gitu kan. Ada yang kemudian beranak pinak untuk dirinya sendiri ada, tapi kemudian ada yang beranak pinak lebih banyak lagi dan memberkati banyak orang. Nah, ini jadi hal yang krusial saat ini buat gereja untuk memberikan bekal, tidak hanya main perasaan saja, tetapi juga mainkan pikiran dan juga hikmatnya gitu kan, sehingga apa yang dipercayakan Tuhan buat kita itu jadi memberkati banyak orang, bukan malah membuat kita khawatir gitu. Nah, ini dari tadi kita, kalau misalkan tadi sempat diikutin ya beberapa pernyataan teman-teman, ini adalah ada tanggung jawab dari seorang yang mengajar di rumah ibadah, di dalam hal ini gereja atau komunitas, bahwa seringkali justru kekhawatiran itu muncul karena kita mendengar pengajaran yang salah, sehingga akhirnya kita khawatir sama hal itu. Nah, ini sih pertanyaan yang kita nggak perlu jawab, cukup Randy aja yang jawab ya. Oke Ren, thank you. Bobo dulu ya. Randy sama Om Ferry sama nanti ke Pastor L. Gimana? Ya, kalau menurut gue sih kita mesti sebagai pengajar ya, sebagai orang yang menyampaikan kebenaran, kita mesti kasih tahu bahwa apa sih yang membedakan kekhawatiran orang percaya dan orang yang tidak percaya. Apakah sama atau sebenarnya ada yang berbeda? Orang yang percaya kepada Tuhan harusnya sadar dirinya itu adalah bukan miliknya sendiri lagi. Nah, itu dulu ada ayat nih yang aku mau bacain. Roma 8:28. Bukan. Itu conclusion nanti. Kan? Di Yesaya 43 ayat 1. Di situ dikatakan seperti ini. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Engkau ini kepunyaanku dan engkau telah ditebus. Sehingga engkau bukan milikmu sendiri tapi lagi, milik tebusan Tuhan. tapi engkau adalah umat tebusannya Tuhan. Dan ini berhubungan pula dengan Matius 6 yang dari tadi kita bahas. Banyak orang yang berpikir, apa sih makna dari Matius 6 tentang hal kekhawatiran itu? Orang berpikir bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu adalah tips and trick untuk kita mendapatkan tambahan. Yang mana ketika kita mendapatkan tambahan, kekhawatiran itu hilang dari hidup kita. Ya kan, tambahannya bisa berupa tambahan penghasilan, ya kan, tambahan kesuksesan dan seterusnya kayak gitu. Padahal kalau kita pelajari lebih jauh, sebenarnya Tuhan mau bilang apa sih lewat Matius 6 itu soal hal kekhawatiran? Tuhan cuma mau bilang gini, ketika engkau menjadi umat tebusanku, maka yang engkau kejar, yang engkau prioritaskan itu beda dari yang dunia ini kejar dan prioritaskan. Tuhan bilang, engkau dahulukan kerajaan Allah dan kebenaran. Engkau dahulukan aku karena engkau milikku. Engkau umat tebusanku. Maka segala hal yang engkau butuhkan, aku pasti pelihara. Betul. Jangan sampai karena kekhawatiran, aduh udah deh, kalau gua nggak buka toko di hari Minggu juga, let's say gitu ya, ntar gua ibadah, rezeki gua ini berkurang, ya kan? Karena itu kita khawatir dan akhirnya tidak mendahulukan Tuhan. Nah, ini jadi satu hal yang berbeda, dan kita sebagai pengajar, kita sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan, dasarnya harus benar. Lu hidup buat siapa sih? Karena seringkali Bang Jo, ketika kita fokusnya adalah diri sendiri, siapa sih kita?
punya kekuatan apa sih kita? Kita tuh terbatas banget. Coba lihat di tengah pandemi ini. Orang kaya bisa dalam hitungan hari, minggu, kolaps perusahaannya. Kalau selalu mengandalkan diri sendiri, kekuatan kekayaan kita, akan ada momen di dalam hidup kita mess up, kita berantakan. Maka dari peristiwa-peristiwa ini, Roma 8 enggak, bukan Roma 8 dulu. Dari peristiwa ini kita sadar bahwa gue nggak bisa ngandelin diri gue sendiri. Dan lu layak khawatir kalau lu jadiin lu sebagai penopang atas diri lu sendiri. Tapi kalau lu jadikan Tuhan, pencipta semesta alam ini sebagai kekuatan lu, akhirnya siapa yang bisa lawan lu? Betul. Dan kekhawatiran itu akan berkurang dari kehidupan kita. Wow. Gitu sih. Oke, ya memang kalau kita kita mesti ngerti dulu bahwa sebetulnya kekhawatiran itu tidak harus membuat kita khawatir kalau kita ngerti kepada siapa kita berharap sebetulnya. Ya, untuk siapa kita hidup itu dan untuk siapa kita hidup, yes. Ya mari. Om Ferry gimana Om? Om sendiri kalau misalkan ngerasa bahwa kita mungkin nggak sih bisa rasa kekhawatiran berlebihan itu karena kita mendapatkan pengajaran yang salah mungkin sehingga kita akhirnya wah ini jadinya membuat gue khawatir nih karena gue tidak melakukan ini sehingga mungkin akibatnya gue jadi bangkrut. Melakukan ini tuh menabur gitu ya? Ya mungkin ya adalah, aduh gue lupa nih bayar persembahan gue kurang banyak nih, dan akhirnya gue jadi rugi gitu kan. Apakah ini jadi kayak tumbal gitu karena gue ada melakukan kesalahan sehingga jadi gue khawatir gitu? Bisa jadi, dan mungkin kalau jujur ada cukup banyak kita bisa menemukan orang-orang Kristen yang khawatir karena pengajaran yang nggak seimbang. Itu sebabnya. Maksudnya pengajaran yang nggak seimbang itu gimana? Tadi gitu kan, jadi kayak merasakan kayak kalau kita nggak memberi buat Tuhan kita kena kutuk gitu ya. Jangan-jangan kita nggak diberkati tuh karena gini gitu. Terus jadinya kita memberi karena khawatir gitu. Atau misalkan begini tadi kita cuma diajar tentang iman yang semu gitu ya, penghiburan yang semu. Oh tenang, nanti Tuhan pelihara, tapi nggak diajar bagaimana bertanggung jawab sama kehidupan. Itu. Gitu kan? Dan akhirnya pada waktu ada masalah muncul, kekhawatirannya jadi makin besar gitu loh. Dari sama Tuhan, terus nggak sembuh. Kok nggak pulih masalah gue, kurang sakti, cari yang lebih sakti lagi tanya. Kan itu jadi kebodohan, ya, pembodohan gitu. Yes. Padahal yang harus diajarin mungkin adalah gini, betul, Tuhan mengasihi kamu, melihara kamu, dia memberkati kamu, tapi manage your life dengan baik. Hidupmu dimanage dengan baik gitu ya, ini ya, ditata dengan baik, cara hidupmu diubah, disiplinmu dibangun, pola pikirmu diubah, itu kan tanggung jawab. Betul. Gitu. Nah, karena itu kadang-kadang nggak diajarin dengan seimbang gitu ya, jadi pengajarannya bukan salah tapi nggak lengkap gitu. Yes. Jadinya orang jadi bingung bagaimana mengaplikasikannya secara nyata untuk menyelesaikan tadi misalkan utang gitu ya. Utang itu kan kekhawatiran kita berkurang kalau utangnya menurun kan, ngecil gitu. Jadi kalau cuma nanti Tuhan masih piara, sampai ada yang halu mengharap gini, oh pendeta itu aja kesaksian gitu ya, katanya waktu dia berdoa sama Tuhan, tahu-tahu ada orang yang kasih dia sekian M. Jangan-jangan sama gue juga sama, dia doa berharap ada orang kasih sekian M. Ada yang bahkan berharap salah transfer. Ya ampun. Gue ketemu orang, iya kok saya berharap supaya ada orang salah transfer ke rekening saya. Itu sama seperti itu sama seperti gini, kita lagi ngelap peraturan lalu lintas di jalan, lalu kita lihat polisi dalam nama Yesus butakan mata polisi itu gitu ya. Itu kan malah menyesatkan. Karena kita khawatir kita ditangkap polisi, kita malah menuduhin yang salah gitu. Ya sebenarnya kita harus mengajarkan jemaat orang-orang percaya itu untuk punya iman dan punya tanggung jawab. Iman dan tanggung jawab. Jadi ya itu yang kadang-kadang nggak diajar. Jadi sekarang iman yang tanpa tanggung jawab gitu. Jadi kita dibilang kita adalah anak Allah, tapi anak-anak Allah yang nganja yang enaknya. Kan itu anak Allah ya, masih bukan anak Allah. Kalau anak Allah yang benar ya dididik, didewasakan. Anak Allah. Jadi bukannya kita menjadi anak Allah, tapi kita menjadi anak Allah ya karena ketakutan kita sendiri ya. Nah, makanya sepertinya kita daripada rasa khawatir karena mungkin aduh saya nggak punya apa-apa, saya takut sesuatu, belajarlah untuk memberi, ya kan, belajar untuk memberi. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Pijar TV dengan memberikan masker kepada 500 orang dengan campaign 500 masker yang kita lagi gunakan saat ini ya. Maskernya seperti biasa Randy akan memperagakan, inilah dia maskernya. Ya, saat ini Randy sedang kami nominasikan sebagai Bapak Masker Nasional ya. Ya, semoga Pak Jokowi nonton acara berbagi. Ambasador masker. Ambiarsador ya. Ambiarsador dia. Ambiarsador. Ya. Jadi itu maskernya hanya dengan Rp65.000 Anda berdonasi, Anda mendapatkan 2 buah masker seperti yang tadi Randy sudah tunjukkan dan 1 buah buku nih ya, John Bevere dari John Bevere dengan membunuh Kryptonite. Nah, ini akan menjadi milik Anda dengan donasi Rp65.000. Tapi yang spesialnya adalah ketika Anda mendonasi itu bukan hanya 2 masker yang Anda dapatkan, bukan 1 buku ini saja yang Anda dapatkan, tapi juga Anda sedang menyalurkan 1 buah masker yang akan dibantu oleh Pijar TV untuk menyalurkan kepada orang yang membutuhkannya. Dan Anda tinggal masuk saja ke linknya atau ke websitenya bit.ly/500 masker untuk isi biodata, bit.ly/500 masker untuk isi biodata di sana, transfer 65.000.
Lalu juga untuk tinggal di Jabodetabek tidak ada ongkos kirim, tapi untuk teman-teman Bapak Ibu Saudara sekalian yang tinggal di Jabodetabek ya tambahin lah ya sesuai dengan wilayah Anda. Ya tinggal diukur aja Jakarta ke tempat Anda tambah berapa gitu ya. Kalau 65.000 donasi ya, kalau misalkan ke Sorong tambah lagi 60.000 lah ya. Oke, jadi kurang lebih gitu gambarannya. Oke. Nah, ngomongin tentang kekhawatiran, ada banyak hal yang kita bisa gali di sini. Tapi ini saya mau jawab satu, bukan jawab, saya mau nanya nih jawab satu. Jawab apa juga? Hah? Jawab Iya nggak lah, apa-apa. sekali-sekali hostnya yang jawab lah. Kalau sekali hostnya jawab lah. Des, Kita diem aja. Kita yang nanya. Nanti saja di acara yang lain ya. Tenang saja. Di dunia lain. Hah? Iya boleh lah. Ini ada pertanyaan nih. Kayaknya cuma Om Kris yang bisa jawab nih. Waduh. Astagfirullah. Dari Chloe apa Chloe ya? Bisa Chloe. Ulangan 32 ayat 27 bilang, apakah khawatir Tuhan sama seperti khawatir manusia? Apakah Tuhan bisa khawatir? Ulangan kapan? 32 ayat 27. Gua nanya ulangan kapan, bukan. Oh, ulangan apa? Ya membuat acara kita jauh tidak lebih berguna lagi ya. Coba kita baca ulangan kapan? Kenapa tadi? Ulangan 32 ayat 27 dan menuju kekhawatiran ya. Ulangan 32 itu ada di buku Perjanjian, Pak. Betul. Ini makanya juga ulangan 32 ayat 27. 32 Ayat 27. ayat 2 27. 2 dan 7. 27. 9 dong. Oh, loh. 27. Tetapi aku khawatir disakiti hatiku oleh musuh. Jangan-jangan lawan mereka salah mengerti. Jangan-jangan mereka berkata, tangan kami jaya, bukanlah Tuhan yang melakukan semuanya. Kekhawatirannya karena ini. itu. Jadi ada ini kan ngomongin soal dalam konteksnya di atasnya ada kalimat ya. Seharusnya aku berfirman, aku meniupkan mereka, melenyapkan ingatan kepada mereka di antara manusia, tetapi aku khawatir disakiti hatiku oleh musuh. Nah, kekhawatirannya Tuhan apakah sama dengan kekhawatiran manusia di konteksnya ayat itu? Kupikir bukan sih, apa namanya? Justru gini, ini teks kan kita harus baca teks secara utuh. Iya. Di atasnya kan. Betul. Ini Musa lagi baca lagi bersama-sama dengan orang Israel. Lalu kemudian Musa juga sedang bernyanyi The Song of Moses kan judulnya. Baru kemudian dia berbicara gitu kan. Jadi kalau dikatakan ada banyak soal personifikasi Tuhan begini, kayak apakah Tuhan bisa khawatir, apakah Tuhan bisa bertobat, apakah Tuhan bisa menyesal dan segala macamnya gitu kan. Kurang lebih kalau katakanlah Tuhan khawatir, Tuhan menyesal atau Tuhan bertobat, itu nggak sama seperti kita gitu kan. Kalau katakanlah kekhawatiran Tuhan apakah sama seperti kita gitu kan. Aku bilang tidak. Justru kalau kita berpikir bahwa ini kurang lebih mirip seperti kita, justru malah membuat saya sebutannya apa ya, semakin yakin dengan Tuhan kita dan karakternya. Karena apa? Karena Tuhan dengan bukti bahwa aku khawatir jangan-jangan, berarti Tuhan punya perasaan. Ketika Tuhan punya perasaan, Tuhan memperhatikan kita. Berarti konteksnya adalah sebetulnya bukan kayak kekhawatiran kita yang takut sesuatu yang akhirnya membuat kita jadi parno sendiri, tapi justru kekhawatiran Tuhan itu adalah jangan sampai makhluk yang disayangi atau manusia itu justru hilang daripada dia sebenarnya. Iya, dalam teksnya seperti itu. Dalam teksnya mengatakan bahwa jangan-jangan mereka akan menyangka aku seperti ini. Berarti jadi bukan kekhawatirannya Tuhan gitu kan. Karena dia lihat ini jangan sampai mereka seperti itu ngomongnya gitu. Menurutku seperti itu. Kesimpulannya, khawatir Tuhan dan manusia beda nggak? Beda. Nah, artinya gini loh, sekarang kan jadi blur gitu. Orang tuh jadi mikir, oh berarti Tuhan juga khawatir kayak kita. Berarti kalau saya khawatir juga wajar, Tuhan juga khawatir. Ternyata dia dijawab enggak. Khawatirnya lain. Berarti selama ini ada pengajaran yang salah yang membuat kita seringkali seakan-akan Tuhan mirip kita gitu. Padahal kita mirip Tuhan, terbalik. Nah lo, El gimana? Lu punya pengalaman nggak ya bahwa seringkali orang tuh ya, anak muda terutama gitu ya, punya kekhawatiran yang sebenarnya nggak perlu, lu tuh sebenarnya nggak perlu dikhawatir gitu. Cuma lu tuh terlalu berlebihan gitu loh. Oh banyak. Anak muda tuh banyak banget khawatir ya, dan sebenarnya kekhawatiran mereka terjadi simply karena ketidakpengalaman mereka dalam kehidupan. Jadi pas misalnya ada satu nih yang ngomong sama saya, Kak, saya di abuse
sama kekasih saya. Kayaknya aku dalam toxic relationship, Kak. Aku pengen putus tapi nggak berani. Saya nanya, kenapa? Karena aku masih sayang sama dia. Iya, sayang lagi. Gitu aja terus alasannya. Aku sayang. Dan dia bilang, aku khawatir nggak ada yang mau sayang aku sama seperti dia sayang aku. Saya cuma jawab balik, katanya lu di abuse, kata lu dimaki-maki, kata lu dipukul, kata kok bisa dia masih sayang sama lu? Oh iya juga ya, Kak ya. Nah yang kayak gitu-gitu kan kayak lu kenapa nggak balik jadi amuba sih, kayak gitu-gitu sih maksud gue. Kayak itu lu yang nanya sendiri, lu yang jawab sendiri kan. Kekhawatiran kita suka kayak gitu maksudnya kalau saya perhatiin. Pada waktu dia telisik ternyata sebenarnya beralasannya enggak, dan juga ya begitulah. Ya sebenarnya muncul karena ketidakpahaman sih sebenarnya. Ketidakpahaman. Makanya semakin kita belajar, semakin kita mengetahui tentang satu hal, maka semakin kekhawatiran kita akan berkurang. Misalnya, semakin kamu ngerti tentang relationship yang baik, semakin kamu ngerti tentang bangun kehidupan yang baik, maka kekhawatiran yang nggak penting itu akan perlahan-lahan akan berkurang. Kalau saya percaya gini, yang saya share di DM saya itu, yang saya ceritain tadi, kalau jadi tahu bahwa dia itu layak dicintai, dia layak dikasihi, dia itu ada orang yang sayang sama dia, dia punya nilai yang baik, dia punya identitas diri yang baik. Bagi saya, gue nggak perlu, kalau gue di posisi dia, gue nggak perlu khawatir orang nyakitin gue, terus gue putus dengan alasan saya masih sayang, saya nggak mau kehilangan dia. Bagi gue itu orang yang nggak punya identitas. Bagi gue itu orang yang nggak tahu siapa dirinya. Kok mau kamu diperlakukan seburuk itu maksudnya? Dan kamu bilang kayak nggak bakal ada yang sayang seperti dia. Pengen siram air keras bukan kayak jangan. Kok nggak kerasnya kejahatan jadinya? Nggak, bukan kayak gitu. Cuma kadang orang tuh suka nggak mikir betapa mereka tuh otaknya suka nggak dipakai gitu. Makanya gue percaya gini, banyak orang bilang bahwa prinsip gue sampai detik ini gue convince dan ternyata disupport sampai begitu banyak orang sudah menikah. Cinta itu nggak cukup. Cinta itu nggak cukup, sayang itu nggak cukup. Kenapa? Karena orang yang ceraiin istri dan suami ya dulu pernah sayang sama istri dan suaminya. So jadi di sini momen kita ya buka mata. Semakin kamu buka mata, semakin kekhawatiran kamu akan berkurang. Semakin kamu belajar dengan relationship yang baik, semakin kamu belajar bahwa kamu indah dan kamu berharga, kamu layak memperlakukan dan diperlakukan dengan baik. Kamu akan tahu standar hidupmu seperti apa, sehingga nanti standar-standar yang nggak berguna kamu bisa buang, dan kamu bisa kurangin dirimu dari kekhawatiran yang nggak penting, karena masih ada kekhawatiran yang penting harus dikhawatirin juga. Masih ada yang hal-hal yang penting memang harus, mungkin bukan worry ya, more like concern. Tapi setelah itu kita jadi bisa fokus untuk mikirin hal yang memang harus dikonsernin. So belajar adalah hal yang penting sih. Nah, aku mau nanya Ferry nih. Kalau tadi yang El tadi bilang adalah gini, kita karena kekurangan pengetahuan gitu ya, kurang bijak juga dengan apa yang dihadapi, akhirnya membuat orang itu jadi khawatir. Tapi ada orang-orang juga yang dia pikir, oh gue kan punya hubungan dekat sama Tuhan, hubungan baik sama Tuhan, jadi gue gak perlu khawatir apapun juga. Berarti kalau sekarang lagi ada virus corona juga gue cuek aja, gue yakin gue dilindungi sama Tuhan, jadi gue tidak perlu khawatir akan apapun juga. Kenapa gue mesti khawatir? Kan ada Tuhan. Kalau justru kalau misalkan gue takut, berarti gue meragukan kemampuan Tuhan, jadi gue cuek aja, santai aja gitu loh. Ada Tuhan kok di pihak gue. Oh gitu. Ada orang yang terlalu khawatir, ada orang yang ignorant. Oh, gue kira mau ngomongin ada terlalu khawatir, terlalu bodoh. Enggak, bukan itu ya. Terlalu ignorant. Ignorant sama bodoh bedanya tipis. Ignorant itu masalah kebodohan. Jangan karena orang mengabaikan didikan, nggak peduli, jadi bodoh kan akhirnya. Itu next levelnya bodoh ya. Bebal. Nah, di tengah-tengah. Tapi kan kalau kayak gitu tengking aja. Tengking juga, wah virus tuh tengking aja juga keluar itu. Tumpang kaki virus. Maksud lo ya. Buktinya pada kena tuh. Jadi maksudnya gini, kita bukan mau mendiskreditkan, teman gini, pemikiran itu tuh ada gitu loh. Pemikiran itu ada bahwa kedekatan sama Tuhan mungkin harus diuji dengan cara seperti itu. Mencobai Tuhan ya. Oh ya gitu ya. Masuknya. Itu mencobai diri sendiri itu. Bahkan Alkitab aja bilang, Amsal bilang kalau kita ngeliat singa di jalan sembunyi orang bijak. Gitu. Maksudnya kita dikasih akal budi.
Tuhan kasih gini, mengandalkan Tuhan itu bukan berarti menyingkirkan akal budi, ya nggak sih? Nah, tapi kadang-kadang ada orang Kristen yang salah pengajaran, salah asuhan gitu ya. Jadi dia pikir karena dia dekat sama Tuhan jadi kebal segala macam gitu ya. Ya kalau dekat sama Tuhan nyebrang jalan aja merem gitu ya. Ya enggak juga ya nggak sih? Aku pikir karena salah pengajaran tadi juga nggak lihat teks secara utuh gitu kan. Aku tadi mau tambahkan yang soal apakah Tuhan khawatir tadi itu kan. Satu melihat teks adalah melihat terjemahan yang lain tuh kan. Tadi aku mau tambahin itu ada agak kurang. Terjemahan lain tadi katakan apakah Tuhan khawatir? Ini salah satu contoh klasik bagaimana pengajaran itu bisa salah karena kita hanya melihat satu terjemahan. Nah, kalau terjemahan bahasa sehari-hari katakan iya, karena gatal dengan ini, gatal dengan teks. Dengan teks gua gatal dengan teks gua gatal kamu ini. BIMK lain banget sih. Iya. Kalau WIB kan ngomong tapi aku khawatir disakiti. Tapi kemudian kalau bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini dikatakan, tetapi aku tak mau musuh Israel berbangga. Jangan-jangan mereka salah sangka dan berkata bahwa mereka mengalahkan umatku padahal akulah yang melakukannya. Jadi worry, itu concern. Iya. Dan point of view yang dipakai Tuhan adalah bukan point view Tuhan, tapi point of view dari manusia yang di sana. Mereka akan berpikir bahwa aku ini yang bahwa umatku kalah gitu kan, padahal aku yang melakukannya. Nah, ini kembali pada pengajaran yang tadi, ketika pengajaran itu mungkin salah atau tadi Pastor Ferry bilang kurang lengkap, berarti kalau menurut kita tegas saja kebenaran yang tidak utuh ya sama aja bukan kebenaran gitu kan, tetap salah juga. Kita ngomongin bahwa ketika kita berkhotbah, ketika kita ngajar kebenarannya, coba pandangi teks tersebut secara utuh. Tidak hanya satu ayat, tapi sesudah dan setelah, sebelum dan sesudahnya, ke atas dan ke bawahnya, dan kemudian bandingkan dengan teks lain gitu kan. Kalau tidak punya alat-alat yang lain, misalnya apa workbook theological dictionary dan segala macamnya, itu semua translasi bisa dijajarkan. Yang bisa diperhatiin. Iya, kita bisa lihat ini perpindahan transmisi kata per kata dari bahasa ke bahasa sehingga kita bisa lihat keseluruhan meaningnya. Nah, yang tadi kelalaian dan ignorant pada apa yang diajarkan jadi berkurang. Gitu. Memang makanya sekali-sekali nggak ada salah khotbah pakai BIMK ya sebenarnya. Betul. Habis semua TB semua sih. Betul. Betul, gua setuju gitu kan. Makanya ketika ada di mimbar gitu kan, ini kenapa dia lihatannya satu aja ya gitu kan? Kita nggak boleh fanatik. Perspektifnya mesti diganti. Tuh, nggak boleh fanatik pada satu versi terjemahan. Jangan fanatik. Yes. Lihat semuanya lah. Ya, itu dia. Nah, sama kayak tadi apa yang gue tanya ke Pastor Ferry. Karena gini, pertanyaan tadi itu sering kali muncul juga. Contoh misalkan kayak sekarang ini kan gereja ini udah mulai masuk ke gereja offline, maksudnya gereja yang udah masuk onsite gitu ya, gereja. Sampai nanya gini, apa seharusnya gereja itu harusnya beriman aja, nggak perlu khawatir, kita oke aja ibadah offline, atau yang benar adalah khawatir yang sehat dengan melindungi banyak orang dengan menyediakan dulu ibadah offline maksimalkan online. Kalau dari teman-teman sendiri ada concern nggak soal itu? Gue tidak ibadah online, tidak ibadah onsite, bukan karena gue takut sama corona, tapi gue sayang sama teman-teman gue. Concern lagi sebetulnya kan? Iya. Peduli. Yes. Kalau misalnya lu kayak gitu, ya semua orang berhak berpendapat, tapi satu itu namanya ignorant. Yes. Yang kedua, bagi gue itu namanya mencobai Tuhan, dan di Alkitab cuma ada satu pribadi yang berani mencobai Tuhan, yaitu iblis. Permasalahannya lu anak Tuhan apa anak tetangga? Kan? Itu aja permasalahan. Coba dipikir-pikir deh. Iya, betul. Ya, dan kalau menurut gue juga kita sebagai pemimpin harusnya lebih bijaksana dan lebih sabar untuk meresponi segala sesuatunya. Karena yang gue pelajarin dari kejadian COVID ini berapa kali ada hamba-hamba Tuhan yang karena terlalu cepat bereaksi, akhirnya ya maaf kata harus menjilat ludah sendiri. Ya misalkan kayak kemarin deh pas awal pandemi. Apa itu salam-salam begini, gitu. Ya kan, gak mana kasihnya gitu. Peluk aja langsung. Terus bandinginnya sama Yesus berjumpa dengan orang kusta. Ya itu, gitu kan. Ya, betul. Tapi berapa minggu kemudian semua salaman begini, ya kan nggak ada lagi yang salaman seperti biasa. Gue nggak gitu sih, gue begini. Oh, Wakanda. Wacana forever. Nah, wacana forever. Ada juga yang langsung mengkritisi gereja online. Yes. Itu baru aja kejadian Maret awal-awal gitu. Yeah. Dan sekitar 2 minggu kemudian gerejanya online. Gerejanya online. Maksud gue ya,
Mbok sabar gitu, lihat keadaan seperti I love your apa, point of ya view. kan. Suka. Lihat juga bagaimana pemerintah menangani, karena kita gereja pun ada di bawah satu pemerintahan loh. Kita nggak berdiri, teokrasi di bawah pemerintahan Tuhan. Kita bersinergi dengan pemerintah. Iya, ada pemerintahan di Indonesia. Jadi lebih tenang, lebih bijak dalam menyikapi segala sesuatu itu. Jangan ngoyo ya. Yes, sebagai pemimpin apalagi. Kalau pemimpinnya brutal, jangan salahin jemaatnya lebih brutal lagi. Ya, betul. Gue suka pandangan Randy, suka banget. Ya makanya, gue nanya ke Ferry karena Pastor Ferry ini kan seorang gembala kan. Seorang gembala ini seringkali kan di apa ya, di ojok-ojok sama jemaatnya gitu kan. Ayo dong Pastor, ini kita ibadahnya on saat kita menunjukkan bahwa kita tuh beriman gitu loh. Tapi kita lupa satu elemen penting dalam sebuah komunitas adalah concern tadi. Bukan sekedar untuk nggak takut, tapi juga kita mesti peduli juga sama orang lain gitu. Terus Pastor Ferry gimana sih nanggapinnya kalau ada hal seperti itu? Kalau ada jemaat yang memaksakan seakan-akan kayak kurang iman gitu gembalanya. Kalau gue gini, gue pikir sebagai pemimpin kita harus menerima masukan dan mendengarkan semua feedback ya, mau itu keluhan, mau itu saran dan sebagainya. Tapi pemimpin tidak boleh reaktif, tidak boleh bereaksi terlalu cepat tanpa berdoa lebih dulu dan melihat situasinya secara menyeluruh. Cakep. Itu bukan Karena leadership, itu reactionship. Kepemimpinan itu harus punya sense of accountability dan responsibility, ya nggak sih? Yeah. Bukan apa-apa pakai nama Tuhan tanpa sebuah pertanggungjawaban dan sikap bertanggung jawab. Karena kita tahu dengan logika aja nih pandemi ini belum selesai dan terus memuncak. Dan gini, jangan lihat orang yang nggak kena, lihat orang yang kena kehilangan keluarganya. Lihat orang yang sampai nggak bisa kerja, lu jangan lihat yang nggak kena gitu kan, lu egois, ya nggak sih? Lu lihat sama orang yang kena, yang kehilangan orang tuanya, pendeta hamba bantunya kehilangan gembalanya, lu lihat mereka gitu. Kalau lu belum kena hari ini, belum tentu nggak ada yang kena nanti. Gitu. Jadi kan di situ kita punya sikap bertanggung jawab dan kita juga membuat ibadah yang tidak offline hari ini karena kita mengerti bahwa ibadah yang sejati adalah Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar yang menyembah dalam kebenaran. Amin. Bahwa Tuhan mencari penyembah yang demikian gitu. Yesus bilang kamu menyembah di gunung ini, kami menyembah apa yang kami kenal. Berarti pengenalan Tuhan itu harus dibangun, ya nggak sih? Dan justru ini kesempatan baik untuk kita mengajar jemaat kita apa artinya ibadah sejati. Jadi tanpa ibadah yang ngumpul sekalipun dengan resiko menjadi klaster COVID dan sebagainya, justru ini kesempatan emas gitu buat kita pemimpin untuk mendewasakan jemaat kita. Dibanding sekarang tetap bereaksi ayo dong ya iyain karena nggak enak, itu kayak Saul dong, karena semua seruan orang banyak terus dia iyain aja. Dan resikonya kalau udah terjadi itu nanti kita akan lihat bahwa itu akan lebih mengerikan buat orang yang bakal kehilangan, ya sih, yang mau meninggal belakangan. Iya, yang meninggal orang karena COVID tuh nggak bisa dikubur dengan cara yang normal loh ya. Jadi jangan lihat sisi yang nggak kenanya, lihat yang kena, itu berduka banget loh. Itu kehilangan banget. Kadang-kadang yang nggak disadarin adalah kita malah mungkin nggak apa-apa, kita ngerasa enggak tuh buktinya kita udah ibadah sendiri nggak apa-apa, tapi sebetulnya dia sedang jadi medium untuk virus itu menyebar pada orang lain yang rentan. Itu dia. Jadi kita pikir pemimpin itu harus punya pandangan yang luas dalam hal ini gitu dan punya hati gitu ya untuk bisa nangkap hatinya Tuhan dan peduli sama orang-orang di sekitarnya, bukan hanya sekedar mengupayakan sebuah tadi acara kebaktian yang sebetulnya kita percaya ibadah yang sejati itu ya setiap hari dan tinggal gimana kita melengkapi jemaat kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi di era pandemi ini. Hati sih punya, pikiran juga punya, tapi nggak dipakai. Sama juga, khawatir juga nggak dipakai beraninya. Terlalu pede juga sama juga ya. Ya udah. Tapi nggak boleh panas ya kalau sebagai pemimpin ya di sini. Nggak boleh reaktif. Itu soalnya guru saya John Maxwell sok-sok ngaku doang sih sebenarnya. Murid digital doang sebenarnya. Murid digital ya. Ada beda antara leadership dan reactionship. Seni bereaksi dan seni memimpin, dan seringkali tapi yang gue lihat adalah banyak pemimpin yang memperagakan seninya reactionship. Jadi reaksi doang gitu, nggak dipikir panjang. Oh sudah boleh nih kata gereja, saya hati-hati langsung ayo gitu, maksudnya ayo kita demi Tuhan dan Narnia dan apapun itu. Tapi yang terjadi ya akhirnya muncul cluster lagi. Kita ya sometimes emang saya nggak bilang yang buka onsite itu salah ya, saya nggak. Saya yakin semua punya pertimbangan tersendiri, entah itu pertimbangan finansial, mental, logical, apapun mental, apapun itu ya. But anyway ya, kalau someday pemimpin ngambil keputusan ya tetaplah ambil keputusan bukan karena kamu takut sama orang, tapi karena kamu tahu ini pertimbangan terbaik
mungkin nggak selalu keputusannya bisa baik. Tapi sometimes kalau ngambil keputusan kadang most of the time bisa nemuin bahwa kadang kita harus ngambil keputusan best of the worst. Yes. Atau lesser evil misalnya, kasarnya. Sorry, itu realita maksudnya. Nggak semua pertempuran kita antara baik dan buruk. Kadang ada yang dua-duanya buruk nih, tapi keputusan harus diambil. Keputusan harus diambil. Kalau misalnya nggak diambil kan masih enak kan, masih bisa tunggu. Tapi kalau dua-duanya harus, ya mau nggak mau akhirnya banyak di ibadah online pun akhirnya banyak yang jilat ludahnya sendiri kan. Saya ingat pas Maret masih ada yang komentar online itu nggak begini, nggak biblical. Akhirnya itu udah ngasih dasar biblical loh padahal. Ya udah kasih dasar biblical. Udah 2-3 minggu akhirnya datang link video online. ya. Link video. Ini aduh kalian bisa aja. Hah? Jangan sebut merek. Gangguan keluar. Itu tadi kalau apa namanya bener lidah telinga pemimpin tuh nggak boleh panas. Kalau telinga yang apa namanya kuping yang cepet panas tuh kuping panci, bro. Ya betul. Cantelan panci itu. Iya, cantelan panci. Difitnah aja biar panas itu. Ya tapi kalau gue sih ngeliatnya hal yang positif aja. Kenapa mereka kekeh mau bikin ibadah online? Tidak ibadah onsite, tidak mau online itu bukan karena mereka terlalu nggak punya hikmah, bukan. Tapi karena mereka nggak punya pengetahuan gimana mau bikin online itu sendiri. Makanya Pijar TV bikin workshop untuk gereja-gereja yang mau bikin workshop online itu. Jadi kalau misalkan mau bisa hubungi Sundari, nomor teleponnya nanti tim editor tolong ya diedit ya nomor teleponnya ya. Jangan lupa. Jadi nanti bisa hubungi Sundari untuk tahu gimana caranya memaksimalkan tim multimedianya dalam online. Jangan sampai begitu udah masuk onsite, online-nya tinggalin juga, tapi justru dimaksimalkan gitu maksudnya. Bisa aja nih beloknya. Iya. Oke, kita masuk di detik-detik terakhir nih. Tolong berikan ini dong closing statement kita bahwa tadi kalau aku ngasih kutub yang sangat ekstrim, jadi ada yang khawatir banget sampai akhirnya terlalu pede juga gitu loh. Dari teman-teman mungkin ada yang bisa kasih closing statement dari Randy dulu deh. Randy, bukan Pastor Chris ini. Pastor bukan pastor. Lalu lalu Om Ferry. Dari siapa dulu? Ya. Mas Randy. Ya, jadi ngomongin soal kekhawatiran, ya kita harus melihat secara luas dalam arti gini, bicara soal apa yang sedang kita khawatirkan, ketakutan yang sedang kita hadapi, kita harus mengidentifikasi dulu seperti apa sih ketakutannya itu, dan kita harus bisa memilah-milih mana hal-hal yang bisa kita kerjakan, yang adalah bagian kita, tadi bicara soal tanggung jawab, dan ada bagian-bagian di luar kita yang memang kita nggak bisa apa-apain. Nah seringkali ketakutan kita justru mendarat di tempat yang salah, yang bukan bagian kita, yang kita nggak bisa apa-apain. Sedangkan yang bagian yang bisa kita apa-apain, kita diemin aja. Ya, contohnya misalkan, aduh takut banget ya hari ini penambahan jumlah orang yang terpapar tinggi sekali tiap hari. Apa yang lu bisa lakukan? Nggak bisa, itu berjalan terus. Tapi bagian kita apa? Makin waspada dong, pakai face shield, cuci tangan, masker, jaga jarak, itu bagian kita. Kali ini tirulah Pilatus, sering cuci tangan. Betul. Ya kan? Pilatus. Kalau saat ini boleh. Ini boleh Ya kan? Atau misalnya bagian di luar kita, orang yang mungkin akan berkomentar sinis terhadap kita, mungkin yang bilang kurang beriman lah dan seterusnya. Itu udah bukan bagian kita lagi untuk menentukan bagaimana mereka bereaksi terhadap kita. Dan secara umum mungkin ya bicara soal karya, bicara soal pelayanan, pasti ada aja omongan-omongan nyinyir yang kita nggak bisa kendalikan. Benar. Dan itu di luar kemampuan kita. Cuma bagian kita apa? Ya kita kembangkan potensi kita. Kita lakukan yang terbaik, kita bertanggung jawab atas pelayanan kita. Ya, dan kalau kita bisa memilah-milih itu, mengidentifikasi rasa takut itu, gue percaya kita nggak akan dengan mudahnya dikalahkan oleh rasa takut. Justru kita malah bisa overcome rasa takut itu. Gitu sih. Wow. Oke, Pastor bukan Pastor. Chris? Dia buka Alkitab lagi. Oh, haleluya. Dia lagi cek Instagram. Enggak ada lagi bikin Canva. Cari Alkitab. Gue ngomongin gini kita tidak akan, selama kita tinggal di bumi, kita tidak akan pernah lepas dari namanya kekhawatiran. Kita akan melewati bersama dengan Tuhan musim-musim kehidupan yang khawatirnya besar banget gitu kan, dan kemudian ada juga khawatirnya kecil gitu kan, nggak terlalu kayak nggak ada gitu kan, tapi masih ada gitu kan. Tapi
dalam masa-masa itu tetap ketahuilah bahwa Tuhan itu berjalan bersama kita. Sadari bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Kita nggak bisa meminimalkan atau memaksimalkan kekhawatiran itu di luar tapi kita yang kita bisa tahu atau yang bisa kita kerjakan adalah mengetahui bahwa Tuhan akan sediakan segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Dan Tuhan itu senantiasa baik. Jadi bawa semua kekhawatiran kita kepadanya gitu kan. Kadang kita perlu untuk berhenti, untuk pause kehidupan kita dan bikin prioritas gitu kan, mencatat segala macam prioritas mana yang perlu kita khawatirkan. Betul. Atau katakanlah kalau kita nggak pakai kata khawatir, mana yang perlu kita banyak kasih perhatian, mana yang tidak perlu kita kasih banyak perhatian, dan disitulah seharusnya effort, tenaga kita, hikmat yang Tuhan berikan kita taruh di sana. Betul. Gitu juga. Jadi kalau semuanya jadi prioritas, ya nggak ada yang prioritas, dan kita yang akan jadinya bingung untuk menyelesaikan satu persatu. Berhenti, lihat mana yang perlu kita lakukan. Dan Tuhan telah berfirman juga tadi, nyambungin yang tadi Matius 6, tapi gua ambil dari Lukas 12. Jangan takut, hai kawanan kecil, ya karena kita memang bilangannya kecil kan. Jangan takut hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan. Itu yang tadi ngomongin, saya kerajaan. Tapi Bapamu telah memberikan, jadi nggak perlu khawatir lagi. Haleluya. Itu aja. Hambanya luar biasa. Oke. Om, silakan Om. Ya, sebelumnya minta maaf dulu kalau saya ngegas kadang-kadang ya. Bukan itu maksud saya, cuma kadang orang suka nggak sadar sih kok nggak digas dulu sih. Nah, jadi kalau dari pendapat saya, ya tetap walaupun saya tahu semua orang bisa khawatir, tapi tetap lakukan hal yang bisa dilakukan sih. Cuci tangan itu habit yang sangat baik bagi saya. Saya akhirnya cuci tangan udah jadi habit, dan itu nggak tahu jadi bagus aja habit sih. Ya pakai masker kadang kebiasa kadang enggak sih, tapi cuci tangan tuh ternyata enak. So ya jangan setelah corona ini menghilang jangan nggak cuci tangan lagi, sayang. It's a very good habit. Dan ya jaga jarak boleh, asal juga jaga kekudusan sih. Iya. Saya bisa belok iya. Dan bedakan antara worry dan concern. Karena concern itu mungkin bisa baik, kalau worry itu cenderungnya suka negatif ya. So jaga hatimu baik-baik, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amen. Jangan sampai kekhawatiran membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. God is with you and He will never leave you. Amin. Ya, Pastor. Oke, yang terakhir closing statement dari saya sebagai narasumber yang dimuliakan oleh mereka semua. Thank you loh guys. Kayak lagi di MPR ya. Dah. Ini mengutip Matius pasal 6 yang mengatakan bahwa janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang kamu makan, minum, pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, kan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu diberikan padamu. Maka saya akan menyimpulkan bahwa ada 5 hal yang penting banget untuk kita bisa mengatasi kekhawatiran. Yang pertama, ini 5 tas. Yang pertama adalah identitas. Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Itu artinya kamu anak, kamu berharga. Tuhan mengasihi kamu gitu ya. So hiduplah sebagai anak-anak Allah, percayalah Tuhan pasti menyediakan semua yang kamu perlukan. Itu yang pertama. Yang kedua selain identitas adalah mentalitas. Jadi kalau punya identitas harus punya mentalitas. Punya daya juang, punya fighting spirit, jangan rebahan. Rebahan seperlunya, bekerja selalahnya. Itu katanya Coach Shihab, ya nggak sih? Yang ketiga P gitu ya, prioritas. Gitu ya. Kita bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi dahulukan bagaimana Allah memerintah dalam hidup kita dan melakukan kehendaknya, dan atur prioritas yang lainnya, soal kesehatan kita, soal keluarga kita, soal uang, atur prioritas dengan baik, maka kita bisa mengatasi kekhawatiran kita. Itu ya, baru IMP
prioritas. Aktivitas. Gitu. Jadi jangan males ya nggak sih? Just do something, kembangin potensi, cari kerja gitu ya, dan lakukan hal yang berproduktivitas lah dan sebagainya. Live yang Instagram terakhir salah satunya juga ya. Terakhir. Nah, ini yang terakhir adalah komunitas. Milikilah komunitas, support system. Yang paling kecil adalah keluarga ya nggak sih? Sampai teman-teman rohani, sahabat-sahabat, mentor dan sebagainya. Karena lu akan khawatir kalau hidup sendirian, kalau lu jalan sendirian. Tapi kalau lu punya orang yang mengasihi lu gitu ya, Sendirian gak enak, lu pasti bisa tertolong ya nggak sih? Karena prinsipnya gini, Tuhan menolong orang-orang melalui orang-orang, Tuhan memberkati orang-orang melalui orang-orang. Itu kalau disingkat IMPAK gitu ya, IMPAK. Yang 5 tas ya. Itu aja dari gue. Yang Thank you. keenam, Balenciaga tas. Yang terakhir ya. Itu tas Demikian mahal. tadi 5 tas yang sudah diberikan oleh Bapak Veritas ya. Ngomong-ngomong, Bapak ini ada di Spotters juga kan? Apa? Spotters apa sih? Spotters itu lembaga training. Bedanya sama Spotters apa sih? Beda. Ya cerita Spotters apa cerita. Ya, Spotter itu sebenarnya lahirnya gini lah, kita kan hamba Tuhan nih sebetulnya, cuman dalam satu pelayanan kita concern karena sempat mendapati ada anak-anak muda yang di usia produktif tapi nggak kerja. Di usia produktif kan berarti usia 25 sampai 30 kan. Kerjanya apa? Komsel terus gitu. Terus kita mulai mikir, kita ngajarin mereka pemuritan, ngajarin Alkitab. Tapi kalau mereka nggak kerja, gimana mereka bisa memuridkan? Jadi akhirnya kita balik lagi ke tempat itu untuk ngajarin tentang life skill, gitu ya, ngajarin tentang counseling, coaching, tentang communication skill dan sebagainya, supaya mereka akhirnya kita dorong, tendang, ibunya diusir supaya kerja. Kalau nggak kerja, lu gimana diberkati, gimana berfungsi, gimana mau nyambung buat nikah dan sebagainya. Dan dari situlah akhirnya kita kerja. Ya tadinya nggak sengaja, cuma mau nolong orang, yaudah yuk kita bantu yuk. Kayaknya banyak deh anak-anak Tuhan yang juga perlu beginian. Mereka cuma punya iman yang haleluya, anak-anak muda nih ya, tapi nggak tahu gimana ngolah hidupnya, nata hidupnya, ngelatih hidupnya supaya punya kemampuan gitu. Jangan pakai iman tanpa kompetensi lah gitu ya. Karena gua punya filosofi gini, kita tuh harus punya 4 prinsip dalam hidup ini. Jadi pure heart gitu ya, hati yang murni, sharp mind, pikiran yang tajam. Kirain belakangnya lagi heart. Enggak. Pure heart, sharp mind, skillful hand, and God's power. Jadi kita harus balance di 4 hal itu. Harusnya ya. Cara joinnya gimana cara joinnya? Cara joinnya nggak ada nih. Kita either diundang atau kalau kita bikin kelas, orang join aja. Gitu. Bisa langsung aja ke Instagramnya aja ya, Spotters Spotter ya, Indonesia. Kita nggak usah jualan lagi ya, tapi enggak, kita nggak jualan, kita mau promosiin aja. Kita pengumuman gak jualan. Udah ada filmnya kan ya, Harry Potter itu. itu Ferris Potter. Bukan ya? Ya, kita sih nggak, kita bukan promosiin, tapi kalau misalnya Spotters kirim pasang iklan sih nggak apa-apa juga sih. Ya oke, intinya adalah Asik. tadi sebenarnya udah disimpulin semua, saya nggak perlu lagi closing yang terlalu panjang atau apa ya, ngasih tahu semua kira-kira apa yang kita bisa sampaikan. Cuma yang pasti adalah Yang pasti narasumber hari ini berfaedah. Ya itu, kekhawatiran itu adalah implikasi bahwa kita meragukan Tuhan, meragukan kemampuan Tuhan untuk mengasihi kita, meragukan kebesaran Tuhan untuk berkuasa atas kehidupan kita. Jadi daripada kita sibuk khawatir, lebih kita sibuk untuk beriman pada Tuhan, mencari kebenarannya. Tapi juga bukan berarti kita harus jadi over percaya diri, karena tadi dari El udah jelas tadi ngomong bahwa gini, kita harus membedakan antara reactionship with the good relationship sebetulnya, bahwa kita harusnya menjaga diri kita untuk kita lebih lebih concern, lebih perhatian sama orang sekitar kita. Oke, thank you banget. Kita ketemu lagi Selasa Berbagi minggu depan, dan jangan lupa hari ini kita bisa ada kumpulan indah ini, ada bantal begini. Itu semua karena kita disupport sama Insight Unlimited. Thank you banget Insight Unlimited ya. Yang udah. Thank you Insight. Nih. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Pejar TV. Salam terang bagi bagi Indonesia.